Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua, sobat Bayi Pernah Nusantara. Semoga di kesempatan sore ini diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani. Eh, di sini sore ini saya akan berbagi tip, yaitu tentang persiapan dari persiapan kelayaan ubi produksi yang ada di belakang saya ini. Nah, ini kita cek ulang untuk sebelum kita kirim ke pabrik apakah layak atau belum, artinya udah terbebas dari tanah atau material, ataupun kita antisipasi dari pembelian kita antisipasi jangan sampai di dalamnya terjadi bermasalah, artinya di dalamnya bukan umbi porang ataupun umbi yang lain. Untuk lebih jelasnya coba kita cek ke karung. Halo sobat Madura Nusantara, ini di kesempatan sore ini saya akan mengecek dari kelayaan umbi produksi yang layak kita kirim ke pabrik. Pengecekan ini adalah supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, contohnya dari penolakan ataupun dari reaksi yang lebih dari 5%. Terima kasih saya ucapkan untuk sahabat semua pendengar Nusantara yang mampir ke channel saya, yang telah like, komen, dan subscribe ke channel saya ucapkan terima kasih. Semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk kawan semua. Oke pendengar Nusantara, di kesempatan ini kita akan coba ini mengecek dari kelayaan produksi yang akan kita kirim ke pabrik. Ini adalah umbi produksi yang layak kita kirim ke pabrik, artinya udah terbebas dari material, dari akar, dan dari tanah. Makanya untuk pengepul atau pemula, sebabnya kalau kita terima umbi produksi dari petani harusnya kita curah dulu. Sebelum itu kita harus curah dulu. Setelah curah kita akan pilih. Kita harus benar-benar jeli untuk memilih dari umbi porang itu, karena pengalaman saya yang tahun kemarin itu saya beli dalam karung. Kalau nggak dicurah ya ada sistem kenakalan yang dilakukan oleh para petani, yaitu di dalamnya itu dicampur dari segi umbi iles-iles atau sama umbi suwak. Makanya kita harus jeli sekali sebelum kita beli dari orang, kita harus curah dulu, kemudian kita harus seleksi ulang. Karena pada tahun kemarin saya sendiri itu menampung umbi yang bukan dari porang, artinya dicampur itu sekitar ada 5 kintal. Kita harus benar-benar jeli supaya kita tidak membeli kucing dalam karung, artinya kita membeli porang tapi isi dalam karungnya itu adalah umbi iles-iles ataupun umbi dari suwak. Kita harus benar-benar jeli membedakan antara suwak dengan porang. Kalau porang itu biarpun besarnya sekilo, 2 kilo, saon-doon sampai 8 kilo itu dia bentuknya bulat terus kayak gini. Terus dia nggak ada benjolan anak yang tumbuh di samping-samping ini, nggak ada. Di samping-samping ini nggak ada tumbuh benjolan. Tapi kalau iles sama suwak dia akan tumbuh di sininya. Di sini akan tumbuh. Di sini akan tumbuh benjolan anakan. Makanya berarti dia menunjukkan dia bukan porang, berarti dia ada suwak kalau bukan iles. Juga di dalam ini, di sampingnya ini akan terlihat pink kalau emang porang, kalau suwak dia akan lihat putih. Sobat Nilai Porang Nusantara, ini adalah ada fakta unik yang saya temukan tadi. Ini dari hasil para petani yang nyetor ke tempat saya ini. Ini adalah umbi yang 3 biji ini kurang sedang saja. Ini adalah 12 kilo ini 3 biji. Yang jadi permasalahannya adalah umbi yang satu ini, porang yang satu ini. Kalau yang satu ini adalah bentuknya emang udah dari wajar dari segi umbi. Cuma yang satu ini saya nilaikan aneh karena bentuknya kayak gini. Ini bentuknya kayak gini, dia bulat. Nah, ini sekilas kalau umpama kita nggak
teliti, gak jeli, ini dikira bukan porang, tapi ini adalah porang, cuma bentuknya yang kayak gini. Ini bentuknya bulat kayak gini. Ini adalah porang yang unik yang saya temukan. Ini adalah bulat, bentuknya bulat panjang, terus di atasnya ada kayak gini. Kita akan cek itu kelayakan di produksi yang kita siap dari pabrik, artinya harus bersih dari material kotoran tanah maupun dari akar, supaya kita terhindar dari repaksi yang berlebihan. Sebagai Sarah, ini adalah pemainan dari lahan. Ini belum selesai, ini kira-kira ada sekitar 1,5 ton ini. Ini setiap karung ini beratnya kemarin saya timbang, ini ada yang 70, ada yang 80, bahkan karung yang besar yang model ini kemarin saya timbang 85 ya. Isi dalamnya juga alhamdulillah bagus. Ini kayak gini. Ini adalah bersih, sudah bersih dari material, artinya kayak gini, bersih dari material, dari tanah. Ini sudah siap kita kirim ke pabrik. Sobat bagi Pulang Nusantara, ini umbi produksi yang saya terima dari petani juga. Ini sebelumnya kita antisipasi, sebelum kita menerima dari petani harus dicurah dulu, terus kita pilih apakah di dalam karung itu ada umbi selain dari porang ataupun neles atau balur ataupun suak. Kita harus sebenarnya memilih, artinya sebelum membeli kita harus cek dulu kelayaan di dalamnya, di dalam karung. Jangan kita beli di dalam karung terus kita timbang, nanti setelah nyampe pabrik ternyata barang itu adalah suwak ataupun siles, kita akan terjadi masalah ataupun ditolak oleh pabrik. Demikianlah tips dari saya, semoga bermanfaat. Untuk komen dan like dan subscribe channel saya supaya kita bisa berbagi budidaya seputar porang. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.